Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bertatap muka kembali di sesi berikutnya. Ya, Alhamdulillah, hmm, Allah telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, nikmat kesehatan, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas mengenai seluk-beluk kehamilan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Olin akan sedikit mengingatkan, sedikit memberikan reminder untuk kita semua bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah mendeklarasikan mengenai pembentukan atau terjadinya kehamilan. Ya, laqad khalaqana insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini ada di surat At-Tin, ya Bunda ya. Ada di surat At-Tin. Maka di dalam surat tersebut Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Saking baiknya penciptaan manusia, manusia ini diciptakan makhluk yang sangat mulia. Ya, makhluk yang mulia, maka bentuk tubuhnya pun mulia. Pertama, dimuliakan dengan ilmu dan dimuliakan dengan bentuk fisik yang sangat mulia. Dan yang paling ahsan, yang paling baik adalah bentuk manusia dibandingkan bentuk yang lain, ya. Maka tujuan utama dari pembentukan manusia, visi misi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah yang paling mulia adalah puncaknya dari visi misi kehidupan kita adalah untuk apa Bunda? Untuk beribadah, ya. Nah, untuk beribadah, maka untuk ibu-ibu semua, untuk umat semua yang sedang hamil, perbanyaklah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan sebaik-baiknya penciptaan adalah yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan manusia. Ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an juga dari surat Al-Hajj ayat 5 sudah dijelaskan bahwa Allah mendeklarasikan mengenai kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, dari segumpal darah, dari segumpal daging yang sangat sempurna dan tidak sempurna, ya. Dan kami menetapkan dalam rahim menurut kehendaknya dan sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi untuk ibu-ibu atau ummahat semua yang sampai detik ini mendekati HPL tapi belum ada tanda-tanda untuk persalinan, jangan khawatir, jangan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan untuk melakukan sesar dan sebagainya karena memang sudah ditentukan oleh Allah kapan ia akan bersalin, kapan bayi itu akan keluar, ya. Jadi sabar dalam menghadapi jihad Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di situ banyak sekali pahala yang ummah dapatkan. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi hari ini, ya. Nah,
Di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin yang diambil dari buku Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana oleh Ibu Purwo Astuti di tahun 2015 ya, insya Allah. Kita akan mengupas tuntas mengenai proses terjadinya kehamilan dari ovulasi sampai implantasi, mengenai tanda-tanda kehamilan, adanya ketidaknyamanan yang muncul pada kehamilan, dan yang ketiga perubahan selama kehamilan sejak dari trimester 1, 2, dan 3. Dan untuk ummahat semua atau akhwat semua, untuk mendukung untuk mendukung channel ini boleh di-subscribe supaya dapat notifikasi ada video baru yang menyangkut tentang kesehatan ibu dan anak ataupun kesehatan reproduksi dan lain sebagainya ya, atau juga bisa follow Instagram kami di Bidan Olin atau Facebooknya Caroline Dizi. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya ada mengenai tentang the process of pregnancy ya. Nah, di sini adalah proses terjadinya kehamilan. Nah, yang pertama sebelum masuk ke proses kehamilan, kita harus tahu dulu sebelum terjadi kehamilan yaitu ada proses apa? Pembuahan ya. Ada proses pembuahan. Buahnya dari mana? Nah, ini pertama di sini akan membahas dulu mengenai spermatozoa ya, mengenai sperma dulu. Awal kita hamil itu pasti dapat transfer dari siapa? Dari bapak ya, dari suami. Iya, ini ada sperma. Nah, sperma ini nantinya yang akan berjuang menembus sel telur pada ibu, ya, pada bunda semua, pada ummahat semua. Nah, pada saat berhubungan badan atau pada saat ejakulasi, ya, pada saat hubungan badan dan terjadi proses ejakulasi, maka sel sperma ini melakukan pembuahan kepada sel telur. Nah, ini sel telur ya Bun ya. Pada sel telur untuk menghasilkan embrio. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa kita diciptakan dari setetes air mani. Nah, sekarang pertanyaannya, sperma dengan air mani itu sama nggak sih? Ada yang tahu? Nah, jadi sperma itu adalah bagian dari air mani. Ya. Nah, air mani atau semen ini merupakan cairan yang berwarna putih kental, ya, cairan berwarna putih atau kental dan lengket yang dikeluarkan pada saat ejakulasi, gitu. Jadi di dalam air mani tersebut terdapat ini dia sperma. Ya, kita harus tahu dulu ini bentuk sperma itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang bentuk oval ini adalah kepala, yang di tengah ini adalah bagian badan, yang ketiga ini paling belakang adalah ekornya yang panjang. Nah, ya. Dan perlu kita tahu juga di dalam sperma ini terdapat fruktosa dan proteolitik sehingga dia bisa melincah lebih cepat ke menuju sel telur ya. Nah, kita perlu tahu juga untuk bentuk sperma itu terbagi menjadi 2 ya. Ada bentuk yang normal, ada bentuk yang abnormal. Kalau yang normal, bagian-bagiannya yang tadi, ada kepala, yang kedua ada badan, yang ketiga itu ada ekor. Nah, untuk sperma yang abnormal, itu bisa terjadi ada yang 2 kepala, kemudian atau juga ekornya banyak, ya, atau juga ekornya besar, atau malah lebih pendek, lebih kecil. Nah, itu sperma yang abnormal. Nah, biasanya sperma ini bertahan dalam tubuh kita selama 2 hari sampai 5 hari, tergantung kondisi lendir serviks yang ada pada kita. Ya. Nah, kemudian satu kali ejakulasi itu bapaknya bisa mentransfer sperma sehingga mencapai 200 juta sperma yang keluar, dan efektifnya ini saat pertama kali ejakulasi, saat pertama kali berhubungan itu
sperma yang paling bagus di antara ejakulasi berikutnya lagi. Gitu. Terkadang kalau misalnya berkali-kali ejakulasi, itu yang paling efektif adalah ejakulasi yang pertama. Karena di situ adalah eh, menurut Hari Fis MD, ahli urologi dan profesor kedokteran kesehatan reproduksi dari Well Medical College of Cornell University, itu mengatakan bahwa ejakulasi yang pertama itu mengandung konsentrasi sperma daripada ejakulasi yang kedua, kayak gitu ya, atau ejakulasi yang setelahnya. Jadi yang pertama itu adalah ejakulasi yang lebih bagus produksi spermanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang sperma, nah kita masuk ke anatomi perempuan. Ya, nah ini dia adalah anatomi perempuan. Dan ini tampak depan, ya tampak dari atas, ini tampak dari samping. Jadi ketika sel telur sudah siap dibuahi, sperma itu akan masuk lewat dari vagina, masuk ke sini ke vagina, kemudian dia ke sini, ya, kemudian dia masuk ke atas sini, masuk ke ovarium sini. Nah, ini lewatnya tapak samping. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai ini dulu, mengenai dari pembuahan ya. Nah, ini ketika ini indung telur ya, yang mengeluarkan sel telur perempuan. Dari telur kita sudah matang, ya kemudian ovulasi dan melepaskan oosit sekunder ini keluar sel telur. Nah, ini pembuahan ya. Jadi ketika sperma masuk ke dalam dan memang sel telurnya sudah matang, ini langsung dibawa ke saluran telur ke tuba falopi. Nah, hari pertama membentuk sel tunggal ya, membentuk zigot. Kemudian hari kedua, selnya dibelah menjadi dua. Hari ketiga membelah 4 sel. Hari keempat membelah 16 sel. Hari kelima melakukan blastokista awal. Hari ke-6 sampai 7 tahap akhir. Dan hari ke-8 sampai hari ke-9 merupakan embrio yang mulai berimplantasi. Ya, mulai menempel di dalam rahim kita, di dalam uterus. Tepatnya kalau lihat dari samping itu di sini nih. Nah, di sini ini ada tulisan uterus. Nah, di sini dia menempel dan di sini ada penempelan atau implantasi, kemudian terjadilah kehamilan seperti itu. Kemudian kita masuk ke mengenal tanda-tanda kehamilan, ya. Nah, pertama, tanda-tanda kehamilan yang pertama ada payudara membesar. Nah, kenapa payudara bisa membesar? Karena pada saat ibu hamil ada yang namanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Ya, payudara akan terasa semakin lembut dan hal ini menimbulkan rasa sensitif yang lebih tinggi hingga payudara akan terasa sakit atau nyeri jika diraba. Nah, biasanya puting susu itu semakin membesar dan warnanya akan semakin gelap. Kadang juga terasa gatal. Karena ada juga pembuluh darah vena pada payudara ini akan terlihat semakin tegang pada payudara ya. Karena ini ada aktivasi hormon HPL, hubungan plasenta laktogen ya. Guna untuk mempersiapkan ASI bagi bayi. Nah, ini yang pertama adalah ini ketika pada saat sebelum hamil segini. Nah, ketika hamil bisa membesar seperti ini karena di sini ini ada duktus-duktus yang sedang menyiapkan ASI untuk bayi nanti, ya. Jadi terkadang ada beberapa pasien yang keluar bayi terus ASI-nya belum ada. Nah, itu merupakan hal yang wajar atau normal. Maka sebelum pada saat persalinan diusahakan atau diupayakan sudah melakukan breast care, ya, melakukan pijatan kepada payudara, kemudian juga bisa mengkonsumsi sekarang kan udah banyak ya produksi obat-obat yang bisa memicu untuk pengeluaran ASI. Tapi karena kita adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah, pasti semua akan ada merasakan pengeluaran dari air susu. Tidak mungkin tidak ada sama sekali.
ya. Biasanya bayi itu selama 3 hari sangat kuat tidak disusui karena dia sudah menyimpan cadangan makanan pada saat di dalam rahim kita, masya Allah. Ya, jadi pada saat 3 hari kelahiran pertama itu bayi sudah menyimpan cadangan di dalam perutnya dari rahim ibunya, gitu. Sudah menyimpan nutrisi lebih cadangan. Karena kenapa? Dia tahu bahwa ibunya itu biasanya awal-awal persalinan itu tidak langsung mengeluarkan air susu, sehingga saking mulianya Allah menciptakan sedemikian rupa pada bayi, tidak merasakan lapar dan kehausan. Jadi untuk ibu-ibu yang biasanya setelah melahirkan itu ada rasa tidak sabar, itu jangan memberikan apapun kepada bayi, mau itu madu, mau itu air putih, itu tidak boleh ya. Lebih baiknya terus bayi disusukan kepada ibu. Nih, ketika bayi ada hisapan atau apa ya, hisapan kepada ibunya di dalam di puting ini, dia akan memompa duktus-duktus yang ada di payudara ibu sehingga memproduksi ASI lebih banyak. Ya, jadi kalau misalnya setelah lahir air susunya belum ada atau kolostrumnya belum ada, terus disusukan bayinya supaya dia merangsang duktus untuk memproduksi ASI, ya. Kemudian yang kedua ada bercak darah diikuti kram perut. Nah, ini bercak darah ini biasanya muncul sebelum menstruasi akan datang, ya. Nah, biasanya terjadi antara 8 sampai 10 hari setelah terjadinya ovulasi. Bercak darah ini disebabkan oleh implantasi atau menempelnya embrio pada dinding rahim, seperti yang tadi. Nah, ini ketika implantasi di hari ke-8 atau 9, biasanya dia akan mengeluarkan bercak darah sedikit ya, tidak banyak. Hanya untuk menandakan bahwa sedang proses implantasi atau sedang penempelan pada rahim. Nah, dan biasanya ibu ini salah mengartikan bahwa itu tuh darah haid padahal sedang proses implantasi ya. Nah, kemudian bercak darah ini juga biasanya diiringi dengan rasa kram perut. Rasa kram perut ini biasanya terjadi sampai trimester 2 ya. Karena posisinya berada di tengah dan disangga oleh panggul. Jadi agak sedikit sakit atau nyeri gitu. Kemudian yang ketiga ada mual dan muntah. Nah, ini dia mual dan muntah. Sekitar separuh perempuan yang mengalami kehamilan akan memiliki tanda-tanda ini. Tanpa dipungkiri ya, pasti kalau kehamilan apalagi anak pertama itu banyak sekali komplikasi. Banyak yang dirasa sama ibu gitu, apalagi ibu pertama. Dan belum berpengalaman juga. Jadi hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon secara tiba-tiba, ya hormon HCG. Human chorionic gonadotropin. Hormon ini juga terjadi di saluran kencing. Akibatnya, kenapa tes kehamilan harus dilakukan menggunakan air kencing? Karena air kencing adalah salah satu media untuk mengukur terjadinya peningkatan kadar hormon HCG. Gitu ya. Nah, ini perjalanannya kenapa bisa mual dan muntah. Ketika ada peningkatan hormon HCG, maka ibunya akan merasakan rasa pedih pada lapisan perut sehingga mengakibatkan rasa mual. Mual muntah juga terjadi pada pagi hari seringnya ya, morning sickness. Kadang juga nggak pagi hari juga bisa. Biasanya kalau ibu-ibu atau mahat yang mencium aroma atau wewangian yang tidak disukai itu biasanya langsung merasakan mual dan muntah. Nah, ini terjadi sampai trimester 2 ya. Dan kalau mual muntahnya yang berlebihan itu nama di kebidaannya itu ada HEG ya, hyperemesis gravidarum. Nah, ini ada tingkatan ya grade-grade-nya. Biasanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kalau misalnya udah sampai tingkat yang paling parah, yang tingkat terakhir, itu bisa langsung konsultasi kepada dokter kandungan bunda ya, dikonsultasikan kepada OB-GYN. Nah, kemudian sering buang air kecil. Nah, ini disebabkan karena janin yang tumbuh di dalam rahim semakin membesar akan semakin menekan kandung kemih. Ya, dan ini akibat dari adanya peningkatan sirkulasi darah. Maka kandung kemih itu akan lebih cepat dipenuhi oleh urin sehingga keinginan buang air kecilnya semakin sering ya.
Dan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh hormon HCG yang tadi dibahas di mual muntah, ya, di hormon HCG. Walaupun buang air kecil ini sering, jangan sampai kita menahannya, ya, atau jangan sampai kita membatasi. Misalnya kita udah kerasa pengen pipis, tapi tanggung lagi nyuci, tanggung lagi ini, tapi itu nggak boleh ya. Tetap kita harus utamakan dulu, keluarkan dulu air pipis yang kita rasa pengen pipis, ya. Jangan sampai ditahan atau ditunda. Nah, karena semakin sering kita pipis juga, karena ada pengeluaran cairan dari tubuh, maka kita harus jaga juga cairan yang ada dalam tubuh. Jadi jangan sampai kita dehidrasi, ya, hindarkan dehidrasi dengan lebih meningkatkan asupan cairan ke dalam tubuh, ya. Tetap harus minum air putih yang banyak. Nah, ini ada perjalanannya, semakin janin membesar, maka akan terjadi penekanan pada kandung kemih, ya, diakibatkan dari peningkatan sirkulasi darah. Maka kandung kemih lebih cepat diisi oleh urin, ya, sehingga mengakibatkan keinginan buang air kecil akan semakin lebih sering, ya. Catatan pentingnya, jangan menahan buang air kecil dan upayakan tetap menjaga nutrisi dan tidak dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pusing dan sakit kepala. Nah, pusing sakit kepala ini tidak asing dari keluhan-keluhan ibu hamil. Pasti sering. Ada yang bilang pusing, ada yang sakit kepala, ya, bermacam-macam. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis atau emosional. Nah, kalau dari fisik biasanya karena ibu hamil itu sekarang sudah memikirkan dua nyawa, ibunya dan juga janinnya, maka pasti akan lebih cepat merasa lelah, akan cepat lebih merasa lapar juga, kadang juga ada mual, dan sampai tensi darahnya itu rendah, ya. Jadi biasanya dokter menyarankan ibu jangan terlalu capek ya. Nah, itu memberikan kode bahwa tidak boleh aktivitas yang terlalu berat-berat atau berlebihan, seperti mengangkat benda berat ataupun naik turun tangga dan sebagainya, itu dihindari. Nah, untuk faktor emosional itu biasanya tegang dan depresi. Semisalnya ibunya itu grafida yang kedua, kehamilan kedua anaknya, yang pertama itu usia 3 tahun, 4 tahun, kan itu lagi aktif-aktifnya ya. Nah, itu kita harus bisa mengelola emosional kita. Jangan sampai dengan anak yang pertama misalnya lagi aktif-aktifnya dan capek itu membuat kita tegang atau depresi. Nah, itu akan mengakibatkan pusing kepala dan sakit kepala, ya. Jadi harus pintar-pintar bisa mengelola emosional kita. Yang ketiga, ada peningkatan pasokan darah ke seluruh tubuh bisa menyebabkan pusing saat bumil merubah posisi. Nah, ini maksudnya merubah posisi dari tidur dan kebangun tidur. Ya, itu bisa mempengaruhi peredaran darah pada ibu, sehingga mengakibatkan pusing atau sakit kepala. Ya, jadi pusing dan sakit kepala ini rumusnya ada di jangan terlalu capek dan jangan depresi. Ya, Bun. Itu harus kita dua poin yang harus dijaga. Kemudian yang keenam ada rasa lelah dan ngantuk. Nah, ini biasanya kalau udah hamil besar suka kerasa mulai lelah dan ngantuknya. Nah, kenapa ya bumil sering cepat lelah dan ngantuk? Nah, di sini rasa lelah dan ngantuk pada ibu hamil disebabkan oleh perubahan hormonal, ya, yang juga akibatnya kinerja dari beberapa organ vital seperti ginjal, jantung, paru yang semakin bertambah. Nah, alat vital tiga yang ini, ginjal, jantung, dan paru-paru, itu akan bekerja lebih ekstra lagi karena dia bekerja juga untuk satu nyawa lagi, yaitu janin kita. Ya. Nah, organ vital ini karena tidak bekerja hanya untuk ibu, melainkan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, ditambah juga perut ibu yang semakin membesar. Jadi, ibu sering mudah lelah dan mengantuk. Ya, Bun. Jadi seperti itu. Kemudian, susah buang air besar. Nah, kok jadi sulit BAB ya? Nah, sembelit ini terjadi akibat peningkatan hormon progesteron.
Nah, karena hormon ini sifatnya mengendurkan otot-otot rahim, sehingga berdampak pada mengendurnya juga otot yang di dinding usus sehingga menyebabkan sembelit atau susah buang air besar. Gitu ya. Tapi di sisi lain keuntungan dari keadaan yang ini bisa memungkinkan penyerapan nutrisi ibu hamil lebih baik gitu, menyimpan cadangan atau memberikan nutrisi lebih baik kepada janinnya. Yang kedelapan yaitu sering meludah. Nah, apakah ada yang seperti ini juga? Sama. Jadi salah satu eh, eh, ketidaknyamanannya itu yaitu sering meludah, tapi ini tidak semua ibu hamil mengalami hal ini. Ya, sama. Ini juga akibatnya dari perubahan hormon estrogen. Biasanya terjadi pada kehamilan pertama. Biasanya kalau hamil pertama yang apa ya, nyidam-nyidam itu kan suka mengeluarkan air liur ya. Misalnya ngeliat makanan orang, kepengen ngeluarin air liur, ngeluarin ludah gitu. Nah, kondisi ini biasanya hilang pada masuk ke trimester kedua. Kemudian naiknya temperatur suhu basal. Nah, ini terjadi kehamilan atau pada ovulasi ya. Biasanya pada saat setelah berhubungan badan atau setelah terjadi ovulasi ini suhu ibu biasanya akan meningkat. Tapi tidak semuanya juga mengalami seperti ini. Nah, kemudian di sini ada perubahan selama kehamilan. Nah, perubahan apa aja yang terjadi pada ibu hamil? Yang pertama, 3 fase penting di trimester 1 sampai 3. Kemudian yang kedua, perubahan selama hamil yaitu pada saat harus hidup sehat selama perubahan hamil. Dan yang ketiga adalah organ tubuh atau perubahan organ tubuh selama kehamilan. Nah, ini kita bahas dulu di 3 fase penting trimester 1, 2, dan 3 ya. Biasanya perubahan selama kehamilan pada trimester pertama, ibunya merasa lelah, kemudian kurang bertenaga, lesu, kurang bersemangat ya. Jadi tubuh ibu akan bekerja keras ya, sistem tubuh harus terbiasa dengan peningkatan hormon progesteron. Jadi ibu mudah merasakan mual, muntah, kemudian pengeluaran air liur, kemudian ada juga jerawat, kemudian semakin sering buang air kecil, ada pula yang hidam, kemudian puting susu membesar, ataupun sakit kepala. Ini terjadi hanya di trimester 1. Bisa juga terjadi semester 2 itu yang terlalu berlebihan. Ya, tapi biasanya kalau udah semakin sering terbiasa atau ibu hamil yang sudah anak kedua atau ketiga, karena sudah mengambil pelajaran dari kehamilan yang pertama itu dianggap sudah biasa. Gitu. Tapi beda jika ibu yang baru pertama kali pasti kebanyakan ngeluh sama suaminya mengenai keluhan-keluhan yang tadi yang di trimester 1. Nah, kedua, ini ada trimester kedua ini adalah fase terbaik bagi ibu hamil karena di fase ini ibu merasa lebih sehat. Kemudian sudah mulai adanya dorongan untuk berhubungan lagi, untuk seks lagi, kemudian tubuh lebih berisi, kemudian bisa terbebas dari trimester pertama. Nah, cuma di sini ketidaknyamanannya itu ada juga seperti munculnya stretch mark itu apa ya? Kayak bagian hitam-hitam di lipatan paha belakang, ya atau juga adanya perut kembung dan sering buang gas atau bengkak di bagian kaki. Dan di fase trimester 3 ini bumil mengalami kenaikan berat badan, tentu ya pasti. Karena kan bayinya semakin besar, pasti juga ibunya juga akan semakin banyak makan untuk menyiapkan nutrisi untuk janin. Jadi ada kenaikan berat badan. Dan kondisi abdomen atau kondisi perut semakin besar, sudah mulai merasakan sakit punggung, sudah mulai bengkak-bengkak kaki, bahkan sampai varises, kemudian sakit pangkal paha, dan sampai sesak nafas, ya, ataupun kelelahan. Nah, ini perlu istirahat yang cukup, ya, dan hindari minum malam hari. Kenapa harus hindari minum malam hari? Karena supaya tidak mengganggu jam istirahat ibu. Ya, kalau bisa eh, banyakin minumnya pada saat pagi sampai sore hari. Malam itu dipakai istirahat ya. Kemudian yang terakhir trimester 3 ini adalah menyusun
rencana-rencana persalinan, menyusun bersama suami diskusi di mana akan melakukan persalinannya, kemudian berkas-berkas dokumennya harus disiapkan apa saja, ya. Kemudian barang-barang untuk ibunya apa saja, kemudian barang-barang untuk bayinya apa saja, itu perlu dipersiapkan. Kalau bisa dipersiapkan sejak hamil trimester kedua, supaya ketika nanti mendekati persalinan atau mendekati trimester 3 atau HPL, tidak riweuh mencari apapun yang seharusnya itu sudah disiapkan dari sebelumnya gitu. Ya, jadi ketika sudah muncul tanda-tanda persalinan, tinggal langsung membawa satu tas yang sudah disiapkan itu. Nah, kemudian di sini ada hidup sehat selama hamil. Di sini ada yang boleh dilakukan dan dihindari. Yang pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi vitamin hamil. Biasanya ini sudah diresepkan oleh dokter, ya, ataupun ibu bidannya yang meresepkan vitamin hamil. Kemudian ibu harus menjaga berat badan agar tetap sehat. Kemudian olahraga secara teratur, konsumsi makanan-makanan yang sehat, kelola stres, dan konsul kepada dokter OB/GYN. Dan hal-hal yang harus dihindarinya, yang pertama itu merokok, yang kedua jangan sampai minum alkohol, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang tidak disarankan atau tanpa konsultasi kepada dokter, kemudian makan makanan yang mentah, itu tidak boleh ya. Kemudian, nah di sini ada perubahan organ tubuh selama kehamilan, ya. Nah, di sini ada beberapa catatan penting mengenai perubahan organ tubuh selama kehamilan, ya. Yang pertama itu dari jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk jantung dan pembuluh darah sendiri, bahwa di usia gestasi 16 atau 20 minggu, itu curah jantung akan lebih meningkat. Kenapa meningkat? Ya, karena di sini akan eh, memungkinkan terjadi karena adanya perubahan dalam aliran darah ke rahim. Jadi pada usia-usia ini, darah itu akan lebih mengeluarkan atau lebih mempush darah untuk transfer ke rahim karena di usia segini sedang melakukan proses pembentukan janin, ya, sedang proses pembentukan janin, sehingga curah jantung akan lebih meningkat, memompa lebih meningkat. Nah, kemudian yang kedua ini ada paru-paru. Nah, pada paru-paru, ibu akan bernapas lebih cepat, lebih dalam, dan memerlukan O2 lebih banyak juga untuk 2 nyawa. Ya. Kemudian yang ketiga itu pada ginjal. Ginjal akan bekerja lebih berat, kemudian menyaring darah sampai 30-50% bahkan lebih, dan sampai di usia 16-24 minggu hingga menjelang bersalin. Ini akan ginjal dan paru-paru dan jantung itu akan kerja lebih ekstra karena sudah untuk mempersiapkan 2 nyawa, ya, untuk bayinya juga. Nah, kemudian oh ya, untuk catatan pada ginjal, nah ini biasanya keadaan normal atau aktivitas ginjal meningkat itu ketika berbaring dan menurun ketika berdiri. Maksudnya gini, pada saat ibu hamil besar, ketika posisi tidur terlentang dan tidur miring itu akan berbeda cara kerja ginjal. Nah, ketika eh, ibu hamil pada posisi miring, makanya dokter atau bidan sering menyarankan ibu hamil kalau tidur itu lebih baiknya posisi miring, dia akan mengurangi tekanan dari rahim ke vena, membawa darah dari tungkai sehingga terjadi perbaikan aliran darah. Nah, kenapa disarankan miring? Karena untuk supaya memperlancar aliran darah dari rahim ke tungkai atau dari tungkai ke rahim, seperti itu ya. Nah, beda dengan ibu-ibu yang tidur berbaring, ya, karena itu malah akan apa ya, menjadikan aliran darahnya itu tidak lancar, begitu. Kemudian sistem pencernaan. Nah, dalam sistem pencernaan, akibat dari rahim yang membesar, ya, akan menekan bagian rektum atau anus, bahkan sampai usus sehingga terjadi konstipasi atau sembelit, ya. Bahkan ada beberapa ibu yang merasakan heartburn atau
dia itu sesak di bagian dada, panas gitu, terasa panas, terasa sesak, bahkan dan sendawa. Nah, untuk sistem pencernaan ini terjadi karena kemungkinan jika makanan yang ibu makan, kalau ibu hamil pasti sering lapar dan pasti sering makan ya. Nah, pada proses karena makan yang sering itu, jadi posisi makanan yang masuk ke dalam lambung itu dia akan lebih lama mencerna, ya, akan lebih lama mencerna sehingga posisi makanannya itu masih mengendap di bagian atas gitu, di dalam lambung, dan karena relaksasi sphincter di kerongkongan di bagian bawah itu apa ya, mengalami kurangnya efektif dalam apa ya, mencerna makanan sehingga di bagian apa ya, di bagian relaksasi sphincter atau kerongkongan itu dia memungkinkan membawa makanan ke ususnya itu akan lebih lambat gitu. Kemudian yang terakhir ada kulit dan hormon. Nah, biasanya ibu-ibu hamil suka mengeluh mengenai, "Bu Bidan, kok ada bintik-bintik coklat ya? Kok ada kuning ya? Kok di bagian puting ada bintik-bintik coklat, kemudian kehitaman, bahkan sampai ada yang mengalami spider angioma, ya, pembuluh darah kecil-kecil seperti laba-laba." Nah, itu biasanya ada juga yang terjadi seperti itu. Tapi tidak semua ibu hamil mengalami fase ini perubahan di kulit ya. Nah, kemudian kalau untuk hormon, memang hormon HCG itu adalah hormon yang paling utama kerja pada saat kehamilan ya, karena ini sangat berpengaruh kepada organ yang lain yang sudah tadi dijelaskan. Ya, jadi pada kehamilan itu yang bekerja paling aktif itu adalah hormon HCG karena dia melakukan kolaborasi dengan organ-organ yang lain sehingga tadi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga pola nutrisi kita, ya, olahraga yang teratur, menjaga berat badan, kemudian mencegah untuk tidak dehidrasi, ya. Nah, sekian penjelasan dari seluk-beluk kehamilan. Next, nanti kita akan ngebahas lagi poin yang berikutnya tentang bagaimana menangani atau memberikan solusi dari keluhan-keluhan yang tadi, yang kita merasa lelah, capek, sakit kepala, pusing, mual, ya, itu kita harus memberikan edukasi atau memberikan solusi kepada ibu-ibu semuanya, ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan mendengarkan penjelasan mengenai seluk-beluk kehamilan. Dan yang perlu kalian ingatkan lagi bahwa kehamilan itu adalah merupakan jihadnya para ibu-ibu hamil, para wanita ya. Karena sudah Allah berikan amanah, jadi harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin sampai nanti bersalin melahirkan generasi-generasi yang Islami dan Qurani. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang di-share dan semoga semua dalam keadaan sehat, ibunya sehat, janinnya juga sehat sampai lahiran nanti normal tanpa robekan, tanpa jahitan, ya, dan bahagia semuanya. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.